Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, kiranya Yesus Kristus Tuhan kita menolong dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Nah, satu renungan singkat yang bisa saya bagikan untuk menguatkan setiap kehidupan kita, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menolong dan ada menyertai kita, terambil di dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sini, sesungguhnya Aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, Obadja artinya hamba Tuhan atau bahasa Ibraninya Ebed Yahweh. Nah, kalau kita melihat kitab Obadja ini adalah kitab yang paling kecil di dalam perjanjian lama. Sebab terdiri dari satu pasal saja. Tetapi menarik untuk kita bahas sebab Obadja ini berbeda dengan nabi-nabi lain dalam pemberitaannya. Dia datang bukan untuk memprotes bangsanya. Dia berdiri bukan untuk menyuarakan kebenaran kepada bangsanya. Dia bernubuat bukan tentang hukuman Tuhan kepada bangsanya. Kenapa? Karena pada saat itu hukuman Tuhan terhadap bangsanya sudah selesai. Ya, sudah terlaksana. Tetapi kepada siapakah ya pemberitaan nubuat Nabi Obadja ini? Ya, kita melihat di sini ya bahwa pemberitaan dan nubuat kitab Obadja ini tertuju kepada bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Edom. Nah, saudara-saudari, kenapa Nabi Obadja ini berdiri memprotes, menyuarakan dan berseru, menubuatkan ya nubuat-nubuat dari Allah kepada bangsa Edom ini? Perlu kita lihat saudara-saudari yang berkati Tuhan, Edom dan orang Yehuda sebenarnya mereka sepupuan. Edom ini adalah keturunan Esau dan Yehuda adalah keturunan Yakub. Yakub sama Esau kakak beradik. Nah, kalau mereka kakak beradik, maka mereka adalah sepupuan. Kalau namanya sepupuan, ya, saudara sepupu, pasti apa yang terjadi, ya, pasti kita akan bela. Tetapi menarik untuk kita selidiki di sini, ya, di mana yang sebenarnya, yang seyogianya, ya bangsa Edom ini sebagai keturunan Esau harus membela saudaranya yaitu Yehuda yang sedang terpuruk, yang sedang dijajah, yang sedang diserang oleh Babilonia. Tapi sebaliknya bukan dia bela, tetapi malah dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan mencakokkan tanah Yehuda. Nah, untuk itulah Nabi Obadja berseru, ya, menubuatkan bahwa bangsa Edom ini akan menerima hukuman dari Allah. Makanya dikatakan di sini nubuatnya salah satu di ayatnya 2 dan ayat 3, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Nubuatnya bahwa bangsa Edom yang besar itu akan menjadi bangsa yang terkecil di antara bangsa-bangsa. Dan tidak hanya itu, dia akan dihinakan oleh bangsa-bangsa karena Tuhan sedang menghukum Edom. Dan saudara-saudari, hal itu terjadi ya karena hanya satu aja. Dikatakan di ayat yang ketiga, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saudara-saudari, Edom ini mereka itu memiliki keangkuhan hati, kesombongan, karena mereka menganggap diri mereka bangsa besar, bangsa yang serba bisa, ya, yang belum dijajah oleh bangsa lain. Sehingga mereka mengambil kesempatan untuk ya
mengambil, mencakokkan bangsa tanah Yehuda. Dan hal ini Nabi Obadya bernubuat bahwa mereka dari tindakan mereka, dari perbuatan mereka, Tuhan akan menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pesan moral dari firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai manusia tidak perlu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, baik kepada saudara kita, ya orang tua kita, saudara kandung kita, saudara sepupu kita, teman-teman kita, sahabat kita, saudara sebangsa kita, saudara seiman kita, mungkin di tempat pekerjaan kita, kita tidak boleh memanfaatkan hal itu. Di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya, kita tidak boleh memanfaatkan hal itu. Sebab Tuhan akan menghukum kita. Seperti Nabi Obadya bernubuat bahwa bangsa Edom akan dihukum oleh Tuhan. Boleh juga kita yang melakukan demikian akan terjadi atas kita. Demikianlah renungan yang bisa saya bagikan kepada kita. Kiranya ini bisa menjadi ingatan bagi kita bahwa kita tidak boleh curang di dalam kehidupan kita, khususnya saudara-saudara seiman maupun sepupu, maupun kandung, maupun teman-teman sepekerja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.